Salam kemanusiaan. Jackson, tangguh, tangguh, tangguh. Ya, selamat datang di Reskes Mbak Inayatul Aini ST. Ya, sarjana teknik dari Universitas mana Mbak? Merdeka Madiun. Merdeka Madiun, asli Wong Madiun. Asli. Tapi kabupaten. Kabupaten. Nggak Iya. apa-apa. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih sehat. Sebelum kesini habis dari mana aja Mbak? Kerja tadi Mbak. Walah. Cari cuan. Wah, ini perempuan-perempuan mandiri ya. Iya. Tetap cari cuan. Nah. Oke, kesibukannya apa Mbak saat ini? Masih kerja yang pertama. Terus yang kedua aktif di organisasi cabur panjat tebing. Wow, keren banget. Terus yang terakhir masih persiapan mau pernikahan. Waduh, ini calon pengantin ini ya. Insya Allah. Di sini Doain ya Mbak ya. Ya. Mungkin segera Pasti. menyusul. Oh ya, amin. Semoga bisa segera menyusul ketularan ya. Iya. Oke, Mbak. Saya panggilnya Mbak siapa? Ina aja. Mbak Ina. Oke. Mbak Ina ini sebagai ketua harian FPTI ya, Mbak ya? Iya. Apa sih Mbak FPTI itu, Mbak? FPTI itu singkatan dari Federasi Panjat Tebing Indonesia. Yang mungkin bagi orang awam itu kurang tahu. Belum ini ya, belum familiar mungkin ya. Benar, belum familiar karena cabur ini tergolong baru juga sih kalau di Madiun ya. Sebelum-sebelumnya kan yang familiar tuh kayak sepak bola, terus voli, basket dan lain sebagainya. Termasuk baru di Madiun, jadi orang-orang masih belum begitu tahu kenal. Ya. Jadi kita sebagai wadah untuk menampung atlet-atlet yang baru unggul gitu kan, yang punya bakat yang ya, punya khususnya. bakat untuk dikembangkan lebih baik lagi dan juga melatih mereka untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, ikut-ikut dalam lomba-lomba yang konteksnya nasional atau masih Jawa Timur atau masih kota kabupaten gitu. Kalau boleh tahu Mbak, kalau ikut di FPTI ini bayar apa enggak sih Mbak? Kayak ilmu nggak zaman sekarang ya Mbak, anak itu kalau mau dapat ilmu, maksudnya orang ya siapapun itu mau dapat ilmu tuh nggak ada yang gratis gitu loh zaman sekarang. Mau ke kamar mandi aja loh kita bayar 2.000. Nah, masa iya ikut suatu wadah yang kita dapat ilmu luar biasa, bahkan didukung banget sampai ke tingkat nasional gratis gitu. Kalau kita khususnya di Kota Madiun karena udah punya fasilitas, peralatan dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk semua kaula muda, mulai anak kecil itu bisa untuk masuk tanpa dipungut biaya sepeser pun. Wow. Paling muda usia berapa Mbak? Yang ada 6 tahun ada. Astaga. Iya, emang sedari kecil kita SD ngelatihnya. Iya, SD. 6 tahun itu kelas 1 ya? Iya, biasanya kalau zaman dulu minimal 7 tahun ya, nggak tahu kalau sekarang ya mungkin banyak sekali ya yang masih kecil-kecil tapi udah semangat sekolahnya tinggi. Bisa umur 5 gitu juga udah bisa main-main, tapi dengan sepengawasan orang tua, pelatih dan teman-teman yang lain yang ada di lokasi buat latihan. Kalau FPTI sendiri biasanya apa sih Mbak kalau kegiatannya sehari-hari itu apa aja gitu? Kalau sehari-harinya kita masih ada latihan untuk atlet-atlet calon-calon bibit-bibit unggul ini. Setiap minggunya itu 3-4 kali. Terus ada lagi kegiatan kita kemarin habis vertical rescue di Gunung Kendil. Terus ada kegiatan ya itu pengenalan diri lah ke masyarakat mengenai FPTI itu apa. Terus kegunaannya apa di masyarakat seperti kurang itu. Lebih anggotanya sekarang udah berapa Mbak? Untuk anggota FPTI-nya kalau pengurus itu ada banyak Mbak. Oh, pengurusnya banyak. Ini apakah ada bidang-bidangnya sendiri atau memang ya satu pengurusan? Satu kepengurusan. Bidang-bidangnya ada bidang pelatihan, bidang apa itu khusus untuk bikin acara-acara gitu. Oh, yang nyiapin seksi-seksi seperti itu. Ada eventnya. Ya itu aja sih yang sementara masih aktif ya. Ada kira-kira 30 orang nggak Mbak? Kalau anggota ada sih Mbak. Ada ya sekitar 30-an.
atlet. Kemarin juga alhamdulillah kita udah ada welcome sama SD. Oh, anak-anak SD juga. Iya, kita Kenalkan kasih ya. Kita kasih apa ya, kita masuk ke SD gitu kan sebelumnya, nemuin guru, kepala sekolah, terus kita memperkenalkan diri. Karena bagi mereka FPTI, Federasi Panjat Tebing Indonesia, kegiatan panjat tebing itu Ya, kan? ekstrim. Iya dong. Bayangannya kan tebing, Mbak. Iya. Nah, tebing tuh kalau misalnya di gambar-gambar anak SD itu yang serem-serem gitu loh, Iya. bisa kroak-kroak gitu Iya. kan. Iya. Jadi kita bener-bener yang kasih edukasi ke mereka kalau sebenarnya ini tuh olahraga, bener olahraga ekstrim, tapi dengan panduan yang sesuai, panduan yang pokoknya safety first banget, semua akan aman-aman Aman, aja. ya. Yang penting nggak nyepelein Hal-hal sepele. hal-hal ya. sepele yang nantinya bakal jadi sepolo kalau orang Jawa bilang gitu. Ya, Sepele jadi sepolo. Wah, jadi sebenarnya nggak ada batasan usia ya, Nggak untuk belajar tentang panjat tebing. Iya. Nah, kalau misalnya kita bicara panjat tebing, kan nggak mungkin Mbak kita langsung turun ke tebingnya. Kalau misalnya di enggak. Kota Madiun kan, carinya agak susah dong, nggak Iya. ada kan. Nah, biasanya latihannya di mana? Kita biasanya latihan pertama itu di wall climbing. Jadi tebing tiruan. Kalau tebing itu kan bener-bener yang batu kan. Iya, terjal gitu kan. Kalau kita latihannya di wall climbingnya, di dinding dulu, dinding panjat. Itu biasanya teman-teman belajarnya di Stadion Wilis. Oh, Itu di situ Stadion udah ada Wilis. fasilitas wall climbingnya. Dan banyak ceweknya juga nggak, Mbak? Ada banyak. Banyak. Iya. Berarti cewek-cewek tangguh ini banyak ya sebenarnya. Banyak sih. Saya juga penasaran nih, Mbak. Mbaknya ini perempuan. Kalau dilihat kan cantik, feminim gitu Iya, kan. Ada sisi-sisi tomboynya tapi kan sedikit. Iya. Kok mau sih ikut kegiatan-kegiatan ekstrim kayak gini? Si perempuan tuh nggak mau loh. Takut kan, alasan paling besarnya tuh takut. Iya. Perempuan-perempuan berani ini jarang biasanya. Iya. nih. Kenapa Mbak alasannya? Kenapa ya dulu tuh? Pertama kali ikut kegiatan ekstrim, kegiatan di luar rumah, itu pas waktu masuk kuliah. Di situ kenal sama organisasi Mapala, kenal sama teman-teman yang apa ya, asik lah. Kalau kita kan circle-nya beda-beda ya Mbak ya. Aku masuk Mapala tuh kayak menemukan kayaknya ini tempatku nih buat mengembangkan diri, terus untuk mencari sesuatu hal yang baru. Jadi dulu tuh kayak penasaran gitu aku dari pertamanya. Terus ikut kegiatan sampai jadi anggota resmi dari Mapala. Ya capek sih sebenarnya, cuma kayak dinikmatin gitu, malah jadi ketagihan. Karena pelajaran yang didapat juga setimpal ya sama rasa capeknya, Iya. pengalamannya. Kayak apa ya, gak berharga banget gitu Iya. kan ya Mbak. Padahal itu kalau dibilang capek ya capek, kita juga ngeluarin uang gitu kan. Di lain dari kuliah kan juga bayar tuh Mbak. Iya. Kegiatan yang kayak gitu tuh juga nggak membutuhkan duit tuh nggak cuma 1.000-2.000, Iya. tapi kan banyak juga. Cuma kita kayak enjoy terus ngikutin alur. Ya mau seberapa pun biayanya tetap kita usahain. Iya. Dan dulu itu setiap ada kegiatan aku usahain untuk nggak minta orang tua. Nah, terus gimana Mbak? Ya nabung. Nabung, makanya gimana Ilmuwan cerita? diri nih. Iya. Karena dulu pemikiran aku orang tua kan udah susah ya buat bayarin kuliah tuh kan Kuliah. banyak. Mahal. Bayar. Nggak ada kuliah murah itu. Enggak ada. Iya. Ya namanya juga sekolah ya. Iya. Jadi untuk kegiatan di luar itu aku harus memaksimalkan pengeluaran pemasukan dari orang tua yang udah dikasih ke aku. Ya udah buat kegiatan-kegiatan kayak gitu. Jadi awal mulanya karena kuliah terus gabung ke pecinta alam. Nah, berarti di kuliah dulu juga aktif banget ya pecinta alamnya. Lumayan Iya, aktif. iya. Dulu pernah jadi ketua umum juga pernah. Wow, luar biasa. Iya. Kayak sebelumnya tuh ketua umumnya cowok. Nggak tahu pada saat itu kok perempuan diangkat pertama. perempuan.
keren Mbak, saya speechless. Dulu tuh juga kadang mikirnya kok bisa, padahal dulu kayak kan ada kegiatan panjat tebing, navigasi darat, kayak belajar peta-peta gitu kan Mbak. Dulu tuh aku kurang pemahaman kayak gitu. Ya benar ada kayak praktek di lapangannya, cuma aku kayak kurang tertarik dan nggak setelaten mereka yang kalau udah paham tuh bisa langsung praktek eksekusi. Aku dulu tuh nggak pernah paham kayak gitu, cuma pokoknya ikut organisasi dan kumpul sama teman-teman. Nggak tahunya sama mereka, ya udah Mbak, kalau emang kekurangan kamu di situ, kelebihan kamu tuh jadi ketua umumnya aja, malah bisa ngatur anak-anak. Tapi memang Mbak, karena aku juga kuliah geografi ya, aku belajar peta-peta. Perempuan itu memang lemahnya dalam membaca peta. Jujur, aku sendiri ya Mbak, kuliah geografi nih ya 4 tahun. Baca maps itu kadang sering berantem. Kadang itu kan entah dibelokin kemana, kan bingung-bingung sendiri kan. Kadang navigasinya tuh mungkin entah sinyal juga mempengaruhi kan, GPS itu kadang nggak bener. Akhirnya kan kita yang baca jadi bingung. Sedangkan kita harus ini kan ngasih tahu ke pengemudinya kan. Akhirnya jadi berantem. Cuman gara-gara baca peta salah. Dan kita nggak mau disalahin. Betul, perempuan kan selalu benar prinsipnya. 1, 2, 3, 4, 5 selalu benar. Ya emang gitu kan perempuan. Iya sama. Dulu kayak belajar peta kayak gitu kok sulit ya. Iya betul. Apalagi kalau udah ketemu peta buta. Biasanya saya ikut-ikutan buta nanti. Kalau ini nih anak-anak pecinta alam, mereka juga pasti kan kalau dulu ya di UGM tuh ada namanya Gegama, geografi khususnya. Itu juga organisasi pecinta alamnya Fakultas Geografi di UGM. Itu mereka ya dilepas di alam dengan apa? Gak dikasih bekal. Iya, bekal seadanya tapi mentah semua, Mbak. Telur mentah. Pokoknya mereka harus dikasih kayak survive gitu. Survive, tapi ya berkelompok gitu. Jadi dilihat gimana mereka itu rasa solidaritasnya, kayak gitu-gitu loh. Dikasih peta buta, yaudah yang penting kamu gimana dengan adanya bekal ini, peta dan makanan seadanya, kalian bisa kembali ke titik awal sesuai yang di peta itu. Berapa hari itu? Entah lama ya. Kayaknya waktu itu juga di Lawu deh. Ya, kayaknya waktu itu juga di Lawu. Itu mungkin 3 atau 5 hari. Ya, makanya aku merasa, dan itu juga banyak ceweknya. Aku merasa cewek-cewek yang ikut pecinta alam ini keren-keren. Wow, gitu ya. Mereka itu nggak cuma dapat ilmu yang secara teori, tapi di lapangan itu mereka praktek langsung, diuji juga mentalnya, fisiknya, semuanya kan luar biasa. Itu benar Mbak itu. Laki-laki aja kadang nggak kuat loh Mbak. Tapi nah, saya heran, makanya kenapa ada perempuan mau ikut pecinta alam gitu kan? Kenapa ya? Mbaknya juga merasakan dong pasti fisik diuji, mental diuji, iya apalagi banget. Waktu nggak ada yang namanya masuk pecinta alam itu gampang. Nah pasti latihannya buat masuk pranya, buat diterima gitu kan susah. Iya. Coba dong Mbak cerita sedikit tentang dulu awal-awal beratnya untuk ikut di organisasi pecinta alam. Dulu tuh mikirnya mungkin organisasi Mapala tuh mirip-mirip sama Pramuka. Oh iya. Pramuka tuh kan ada kegiatan alam-alamnya gitu kan. Kan tapi kok kayaknya lebih kerenan Mapala nih gitu. Dong. Dulu tuh kan ya jebolan OSIS Pramuka gitu sama kan. Sama ya. Cewek-cewek kayak gitu kan. Biasanya kayak gitu. Pasti yang aman-aman lah OSIS. Masuk kuliah terus ada pengenalan organisasi pas waktu MOS dulu. Pas udah akhir-akhir MOS gitu kan kayak ada malam keakraban gitu kan. Itu dulu tuh ada UKM yang bermunculan di situ. UKM musik, Menwa juga ada. Keren tuh juga Menwa kan pasti lihatnya. Pramuka juga ada. Mapala tuh yang paling sangar di situ. Bawa ular gede gitu kan. Padahal tuh dulu takut ular banget. Dia memperkenalkan diri bla 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 bla. Kayaknya tertarik nih. Di antara itu musik Menwa sama Mapala. Pernah ikut 2 organisasi musik pada sama saat kuliah. Pas waktu masih maba-mabanya gitu. Masuk musik sama Mapala. Nggak kuat nih fisik dua-duanya karena di setiap organisasi menuntut untuk kita fokus dan aktif dalam satu organisasi. Yang musik aku lepas,
masuk fokus ke Mapala. Di situ dari awal udah dijelasin sama senior, kakak senior gitu yang udah duluan masuk ke Mapala, kita mungkin bakal kegiatan di alam yang membutuhkan banyak fisik. Dan teruntuk cewek-cewek nih khususnya juga harus punya persiapan mental sama persiapan fisik yang lebih 2 kali lipat dari biasanya, karena sebelumnya cewek-cewek itu kayak angkatanku sendiri nggak pernah olahraga bener. Pertama kali dicoba itu naik Gunung Lawu, Mbak. 30 orang angkatanku itu. Yang bisa naik ke atas itu lumayan banyak sih, cuma yang tumbang juga banyak. Sampai pos 1 aja ada, sampai pos 2 aja ada, nggak kuat mereka. Karena emang fisik mau dikasih olahraga sebanyak apapun, emang udah dasarnya fisiknya mereka nggak kuat. Tapi untungnya pas waktu itu naik ke Lawu dengan kondisi nggak ada persiapan fisik sebelumnya. Bener-bener nggak pernah olahraga? Nggak dulu nekat ya modalnya. Iya, dulu nekat. Terus dulu belum pernah tahu yang namanya packing standar. Oh iya, biasanya pasti diajari nggak sih? Dulu tuh pas naik tuh belum diajarin sama senior. Pokoknya senior tuh kayak ngerjain anak-anak baru gitu loh, Mbak. Naik. Siapa yang pengen ikut gitu. Tanpa diajarin packing standar yang bener. Dulu tuh aku juga punya tas gede banget yang kalau sekarang tas carrier, tapi dulu tuh punya aku bukan tas carrier, yang istilahnya literan gitu ya. Iya, gede banget. Dulu ya semua aku masukin, mau roti, terus selimut, lain sebagainya, tanpa memikirkan beban aku sendiri. Badannya kecil, bawa beban berat. Ya, nggak kuat. Terus sampai akhirnya di tengah-tengah jalan tasnya dibagi sama panitia, akhirnya bisa sampai atas dengan perjuangan yang luar biasa, kayak jarum-jarum gitu loh. Oh ya. Tapi akhirnya bisa turun. Nah setelah itu malah semakin penasaran. Nggak puas nih sekali. Nggak puas nih. Terus aku cari tahu. Ternyata itu kan semacam olahraga juga kalau naik gunung. Ya. Ngelatih otot-otot yang nggak pernah dilatih. Kenceng semua itu, saya pernah mencoba. Iya kan? Kayak di kaki tuh, abis naik gunung tuh di kaki tuh kayak abis duduk mau berdiri gitu kan sakit kan, Mbak. Di tangan juga semuanya sakit lah pokoknya. Kalau orang Jawa bilang jarem gitu, kayak gitu. Abis itu malah nggak pengen berhenti, ikutan lah tagihan, masuk ke diklat. Kan dari senior bilang kita akan ada diklat bla 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 untuk jadi anggota. Dulu ada 4 tingkatan diklat yang mesti diikutin. Syaratnya ya semua harus lulus nih 4-4-nya. Iya. Dulu dari 30 orang nih. Diklat terakhir, diklat kelima itu nih. tinggal 8, Mbak. Astaga. Tinggal 8 orang. Dari 30 tinggal 8. Yang 8 itu ceweknya 4, ceweknya 5, cowoknya 3. Cewek lebih kuat, lebih berani, lebih luar biasa. Emang cewek nomor ini luar biasa ya, jangan ini. Terus habis lulus, habis lulus dari diklat itu sama mereka, terus dikasih gambaran kayak gini, dinaikin jadi ketua umum. Terus baru kenal sama FPTI. Oh, jadi awalnya tuh berangkat dari pecinta alam, ternyata suka apa, panjat-panjat juga. Iya, panjat tebing, ya pokoknya olahraga kayak gitu ya. Terus masuk ke FPTI. Soalnya dulu diklatnya juga ada rock climbing, panjat tebing juga. Dan ternyata menemukan passion, jangan-jangan di kalau passion mungkin ya. Iya. Apakah nggak takut ketinggian, Mbak? Serem nggak sih? Sebelumnya tuh takut, Mbak. Tapi kayak harus pengen coba gitu. Malah ini dari dorongan dari hati sendiri. Iya. Kok nggak takut ya orang-orang di atas itu yang. Terus aku
inisiatif sendiri, kok orang-orang nggak takut, aku lo takut, tapi aku kan belum coba. Nah aku belum coba kan nggak ngerti takut apa enggak. Benar. Ternyata coba sendiri nggak sebegitu menyeramkan pandangan orang-orang yang di bawah. Ternyata kalau kita coba secara langsung, yang penting mah tahu prosedurnya. Terpacu ya mungkin. Iya, benar itu. Bentar Mbak, maaf, orang tuanya itu loh Mbak. Anak perempuan apa yang nggak dredeg lah, kalau Jawa bilang dredeg, khawatir ya. Khawatir lah pasti, anak perempuan cantik-cantik ikut olahraga ekstrim, pecinta alam, naik-naik gunung, apalagi ini panjat-panjat. Gimana Mbak tanggapan orang tua? Masa mengizinkan gitu loh? Dari awal itu masuk kuliah yang menginginkan aku dikuliahin di jurusan teknik sipil kan Mbak. Ini udah jurusannya aja udah teknik kan, ya berat ya. Yang di situ mesti dominannya cowok-cowok. Dulu tuh nggak pengen kuliah sebenarnya. Habis lulus SMK pengennya langsung kerja. Tapi karena bapak pengen anaknya tuh punya gelar lah, ya, di sekolahin setinggi-tingginya. Apalagi zaman-zaman kayak gitu tuh udah zaman milenial, pokoknya cewek harus setara sama cowok. Betul. Bapak pun juga mendukung. Nanti kalau memang udah punya suami, terus punya penghasilan sendiri kan nggak apa-apa, yang penting sekolahnya dulu ini. Di sekolahnya sampai sarjana, terus masuk di situ aku ngomong sedari awal sama orang tua, aku ikut organisasi ini Pak, di lain dari kuliah, dan aku juga ngomong nggak bakalan ganggu perkuliahan. Ada perjanjian ya di awal ya. Pokoknya kuliahku nggak bakal terganggu. Kalaupun nanti nunggak itu maksimal hanya 1 semester. Nggak janji di awal. Nggak mungkin lebih. Ya namanya juga teknik Mbak. Ini pusing banget ini. Paham. Iya. Terus nunggak pokoknya janji cuma 1 semester, nggak bakalan lebih. Terus mereka pertama tuh ngizinin Mbak naik gunung gitu. Semulanya juga khawatir sih. Terus aku sampein kalau temennya banyak. Terus nanti juga dijagain sama mas-mas senior. Yang penting itu kan ada yang jagain kalau orang tua. Dan syukurnya tuh di setiap mapala kebanyakan tuh kan cowok-cowok Mbak. Entah dari dandanannya semrawut atau kayak gimana, mereka tuh punya tanggung jawab. Disamperin lah ke rumah, diizinkan. Sampai diizinkan datang ke rumah. Aku tuh dulu sempet speechlessnya di situ. Pandangan aku masuk ke base camp mapala aku, berasa apa itu dulu ya, orangnya tuh kayak bukan orang. Bayangin kok mas-masnya tuh kayak ya ampun penampilannya. Yang gondrong, yang hitam, rambutnya keriting, terus yang kurus, yang nggak terawat banget. Tapi setelah masuk beberapa kali terus main ke situ, mereka tuh asik ngobrol tuh nyambung, terus sampai kegiatan-kegiatan yang mungkin membutuhkan perizinan, mereka datengin ke orang tua, memastikan kalau anak-anaknya itu bakalan mereka tanggung aman. Dari pertamanya di situ, terus yang kedua kalinya izin mau panjat tebing gitu ya. Khawatir lagi nih orang tua, cewek kok panjat-panjat tebing. Gila, kalau jatuh gimana? Terus dibantulah sama teman-teman. Ini tuh aman Pak. Kalau mungkin belum yakin bisa langsung ke lapangan, bisa cek sendiri. Nah berhubung bapak ibu itu sudah percaya sepenuhnya sama anaknya, kayak gimana? Karena kan kayak gitu mungkin ada negatif positifnya ya Mbak. Kita sebagai kalau aku sendiri jadi orang tua punya anak cewek dikeliarin gitu kan juga khawatir. Mereka bener-bener ya udah, kamu udah dewasa, kamu udah bisa menentukan. Iya. Nah, dulu tuh aku punya pemikiran kalau dikekang terus tuh, namanya anak kalau dikekang nggak dibolehin kemana-mana, dilarang-larang, itu pasti punya rasa penasaran yang tinggi. Semakin menjadi. Orang tua aku tuh nggak seperti itu. Ya udah, kamu udah besar, kamu udah 20 tahun, mau memilih jalanmu yang seperti apa, entah buruk ataupun baik, negatif ataupun positif, akan kamu tanggung sendiri akibatnya. Jangan ikut campurkan sama orang tua. Yang penting
orang tua punya kewajiban nguliahin dan kamu udah janji untuk lulus sampai tepat waktu lah istilahnya. Mau kegiatan di luar ya monggo, yang penting kamu bisa jaga diri dan nggak bakalan neko-neko. Udah. Nah di situ malah mikir Mbak aku. Mikir gimana Mbak? Ya kan nggak mungkin mau ngecewain kalau di kayak gitu ya. Kalau jadi beban kan? Iya malahan anjir. Dulu malah mau ngapa-ngapain tuh dipikir-pikir lagi, kan, nggak pengen kecewain orang tua karena orang tua udah percaya kan. Iya malahan. Nah dulu kalau dikekang gitu, kita sebagai orang pengennya malah apa, penasaran, coba-coba dan berakhir ke hal-hal negatif. Nah kalau aku malah dibiarin Mbak, nggak tahu. Yang penting mereka kasih kepercayaan dan alhamdulillah sampai sekarang pun aku masih bisa pegang kepercayaannya mereka. Itu yang paling penting sih. Ya, itu yang penting. Apalagi perempuan ya, kita harus bisa jaga diri. Benar. Dimanapun. Apalagi dikelilingi cowok-cowok kan. Pasti temennya banyak cowoknya dong Mbak untuk olahraga ekstrim kayak gini. Tapi justru kalau aku lihat ya anak-anak pecinta alam ini yang cocok justru lebih menjaga teman-temannya yang cewek-cewek. Jampi sehat jeung Marni. Iya. Terlepas dari backgroundnya mereka, penampilannya. Orang dia kan serem. Waduh. Tapi ternyata mereka itu justru kalau sama teman-teman ceweknya tuh istilahnya kayak sayang gitu loh. Iya. Ya kan, benar-benar menjaga. Iya emang iya Mbak. Ada kan beberapa yang masuk Mapala gitu ya. Dari basic background ceweknya itu kan sebelumnya udah ngerokok gitu kan. Ada yang beberapa cewek sebelumnya emang alim banget. Ada yang kayak aku gini, semi tomboy, semi feminin gitu. Mereka bisa membeda-bedakan perilaku cewek-cewek ini menempatkan diri. Benar. Si cowok-cowok ini kalau emang sedari awal cewek yang datang ke Mapala dengan sifat bawaannya seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang sedari awal kamu baik, ya udah gitu aja. Masuk Mapala nggak usah dirubah-rubah. Kamu tetap jadi dirimu sendiri. Oke. Jadi sebenarnya kalau yang kita lihat-lihat di TV, Mapala itu memang ya apa ya, kan kadang ya orang tua lihat berita-berita di TV, oh kalau anaknya masuk Mapala mau diklatnya aja bahaya, bisa sampai ada yang meninggal dan lain sebagainya. Sebenarnya tergantung sama fisiknya sendiri-sendiri atau gimana sih Mbak? Itu ada beberapa faktor sih Mbak. Kalau menurut aku dari yang berita kemarin kan ada tuh diklat sampai ada yang meninggal ya, peserta diklatnya. Itu kasihan banget. Cowok loh ya. Kasihan banget dari pihak orang tua pun kan. Sedih banget pasti. Merinding aku juga pas waktu baca terus lihat beritanya kayak gitu. Rame. Karena pernah ngalamin juga di posisinya dia jadi peserta diklat yang bener-bener kayak apapun medannya, entah hujan, panas, badai, kita tetap harus di posisi yang bener-bener kuat mental sama fisik. Karena di situ tuh kayak ya bener-bener pendidikan dibentak. Harus iya kayak gitu Mbak. Tujuannya membentuk mental itu tadi kan. Iya. Terus dia sampai meninggal dengan ada kekerasan kan di situ. Iya. Beberapa faktornya tuh mungkin ada yang kurang persiapan dari panitia. Iya, ya itu juga ya. Nah, kan mungkin panitia satu sama yang lain kurang koordinasi sampai kemarin kan jadi tersangka seniornya kan. Oh iya. Iya. Banyak banget tersangkanya. Di situ kan mungkin koordinasinya kurang sampai ada kejadian seperti itu. Setelah kejadian itu kan baru tuh beruntut-runtut ada lagi kejadian. Iya, baru semuanya ketahuan ini kasus ini yang serupa gitu kan. Itu sebenarnya beberapa faktornya mungkin di panitia juga. Dan di fisiknya peserta juga. Jadi seharusnya memang peserta itu disiapkan juga ya Mbak fisiknya. Cuma di Mapala aku yang Wiraswapa itu Mbak, kita nggak melarang untuk semua anggota, calon anggota yang masuk dengan kondisi fisik apapun dia
Kalau memang nggak kuat, nggak apa-apa. Yang penting kamu niatnya ikut diklat. Kalau di diklat emang kamu nggak kuat, maksudnya setengah perjalanan kamu tumbang, ya udah mundur. Kita sebagai panitia tetap ngejagain kamu, teman-teman kamu biar yang jalan tetap berjalan. Jadi nggak ada unsur paksaan. Nggak ada. Untuk harus sampai puncak. Nggak ada. Kita bener-bener lihat dulu nih niatnya anak nih kayak gimana. Fisik orang beda-beda ya. Beda-beda Mbak, bener. Apalagi cewek kan ya. Terus ngepasin pas lagi haid gitu kan juga pengaruh. Iya. Pengaruh banget. Kita aja hari pertama haid kayak gimana moodnya. Aduh, mood, badan sakit semua kan. Terus ikut diklat, ya ampun. Aku dulu tuh juga mikirnya kok bisa ya dulu tahan. Nggak percaya sendiri ya Pak, bisa melewati ini semua. Jadi salah satu wanita yang luar biasa tangguh. Iya dulu tuh sempet ya ampun haid Mbak, terus suruh jalan long march. Astaga. Yang jauh. Dulu tuh jalan juga nggak di aspal yang lurus gini, di gunung, ya ampun. Gak bisa ya dulu. Apalagi kalau udah becek-becek musim hujan, astaga. Aku pernah Mbak pas diklat itu musim hujan, haid hari kedua deres-deresnya. Ya, pahamlah wanita. Iya, ya udah. Ya ganti pembalut di hutan. Cuma ya satu, kalau kita lagi kondisi seperti itu jangan pernah membuang apapun yang kita pakai di situ. Apa yang kita bawa dari bawah. Benar. Dibuang selama perjalanan sampai atas itu jangan sampai. Jangan sampai. Termasuk sampah dan lain sebagainya. Kenapa Mbak? Itu kan bukan wilayah kita ya. Kita kan di situ cuma numpang lewat. Kita di situ cuma berkunjung. Dan di situ kita nggak sendiri. Ada pohon dan juga ada makhluk-makhluk yang mungkin kita nggak tahu. Ya ciptaan Allah yang lain. Kita saling ngejaga aja. Karena dari situ kita ngejaga makhluk yang lain, insya Allah makhluk yang lain pun juga menjaga kita. Ya. Ada tagline-nya, kita jaga alam, alam jaga kita. Betul kan Mbak? Nah biasanya nih Mbak, kalau aku pernah kejadian ya naik-naik gunung waktu itu beberapa tahun yang lalu pada waktu masih kuliah, banyak sampah Mbak. Iya. Itu aku. Nah itu gimana sih Mbak sebagai pecinta alam, gregetan nggak sih? Itu tuh oknum Mbak sebenarnya. Beberapa oknum yang dulu tuh gempar-gemparnya film 5 cm ya, pernah nonton kan ya? Pastilah. Sebelum film 5 cm, sebenarnya pas aku masuk kuliah dulu, film 5 cm itu udah tayang. Cuma aku nggak ngikutin. Setelah film 5 cm tayang, baru tuh anak-anak yang mungkin bukan basic pendaki. Bukan basic pendaki. Mereka ikut-ikutan mendaki. Dan menamai diri mereka pendaki. Sedangkan bukan seperti itu konsepnya. Orang tuh kalau pendaki tahu konsep sedari awal. Apa yang mereka bawa dari bawah, mereka ke atas, mereka sampai puncak harus dibawa pulang lagi. Semua yang dibawa dari bawah. Nah si oknum-oknum yang ikut-ikutan tren itu dulu kan juga sempat tuh ada yang sampai ke puncak nulis-nulis pakai kertas. Oh iya ya kan. Nanti titip salam nama temennya ya, tulis dari ya buat ketinggian foto ya. gitu kan. Dulu tuh juga sempat banyak banget sampah-sampah kertas Mbak di laut. Di laut kayak di pinggir-pinggir jalan pas waktu mau naik ke pos 1, 2, 3 banyak banget sampah-sampah kayak gitu. Itu cuma oknum-oknum yang sebenarnya nggak tahu konsep pendaki itu seperti apa. Mereka cuma ikut-ikutan aja. Iya, cuma mencemari lingkungan. Nggak tahu tuh gimana benernya jadi pendaki yang baik. Harusnya kalau lihat sampah ya dipungut, dibawa turun. Jangan malah buang sembarangan. Iya. Itu tadi ya Mbak, bukan wilayah kita. Kita di sana cuma berkunjung. Bener itu. Mereka tuh cuma pengen ya ikut-ikutan yang di film lah. Selamat
Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang di Rescast Rescue Podcast by BPBD Kota Madiun. Kesiapsiagaan mulai dari aku, kamu, dan kita semua. Hai sahabat Disaster Reason, kembali lagi di Rescast and back again with me, Jiska, sebagai host yang selalu setia menemani sahabat Disaster Reason. Dan tak ada lagi korban jiwa.